Pasar saham itu, ya makin hari makin nggak bisa ditebak. Aturan main yang dulu mungkin kita pegang erat-erat, sekarang bisa jadi udah nggak relevan lagi. Hari ini, kita akan bedah gimana caranya buat bertahan dan bahkan sukses dengan belajar dari dua generasi investor yang pendekatannya beda banget. Oke, coba kita lihat dua filosofi yang kontras ini. Di satu sisi, ada pengusaha muda, Theo Derrick. Buat dia, saham itu tempat buat nambah kekayaan yang udah ada. Tapi di sisi lain ada Om Bambang, seorang legenda yang udah 36 tahun di pasar modal. Bagi dia, saham itu yang bikin dia kaya dari nol. Nah, dua cara pandangin ini yang bakal jadi benang merah pembahasan kita. Hal pertama yang paling krusial, dan ternyata dua generasi ini sepakat banget, arena permainannya tuh udah berubah total. Pasar saham yang kita kenal dulu, aturannya udah nggak sama lagi. Kalau kita ingat-ingat zaman dulu ya, investor itu sukses karena mereka teliti banget. Mereka bedah laporan keuangan, lihat PE ratio, lihat manajemennya kuat atau enggak. Intinya, beli perusahaan bagus, terus ya udah sabar nunggu. Tapi sekarang, wah beda cerita. Penggeraknya itu momentum. Pemicunya bisa informasi, gosip, bahkan rumor di media sosial. Saking cepatnya, saham perusahaan yang lagi rugi pun bisa terbang ke bulan dalam sekejap. Logika fundamental kadang-kadang jadi nomor dua. Perubahannya ini dalam banget loh, sampai-sampai investor yang paling disiplin pun harus ikut beradaptasi. Bahkan sekelas teori Derrick aja ngaku, keputusan terbaiknya justru yang paling aneh menurut ilmu lama, cut loss di saham blue chip. Kebayang nggak? Jadi pertanyaannya, di tengah pasar yang sekacau ini, gimana caranya kita bisa bertahan, apalagi bertumbuh? Jawabannya bukan di stock picking, bukan. Tapi di cara kita mengelola diri sendiri, mengelola psikologi kita sebagai investor. Nah, dari sini kita masuk ke intinya. Om Bambang dengan pengalaman 36 tahun makan asam garam pasar, akhirnya menyaring dua aturan emas. Dan ini penting, aturan ini bukan soal milih saham apa, tapi soal menguasai kepala kita sendiri. Menurut estimasi Om Bambang, ada angka yang cukup mencengangkan. Sekitar 80%, bahkan mungkin lebih, investor retail itu kejebak di lubang psikologis yang sama. Persis sama. Dan ini dia jebakannya. Kelihatan banget kan polanya? Waktu saham lagi untung, kita gimana? Profit dikit, lari. Takut keuntungannya hilang. Tapi giliran saham rugi. Rugi banyak, tahan terus. Kita berharap, kita berdoa semoga harganya balik lagi. Familiar banget kan? Oke, jadi gimana cara keluar dari jebakan ini? Aturan emas nomor 1 dari Om Bambang, cintailah cut loss. Yap, Anda nggak salah dengar. Cut loss itu bukan kegagalan. Anggap aja itu sebagai manuver strategis yang cerdas. Kenapa sih cut loss ini penting banget? Soalnya ini bukan cuma soal nyetop kerugian. Pikirin deh, dengan cut loss Anda itu menyelamatkan modal buat nyari peluang lain yang lebih bagus. Anda bebas dari saham zombie, dan yang paling penting Anda nggak kena opportunity cost. Uang Anda nggak mandek di saham yang salah, sementara saham lain lagi pada rally. Aturan kedua, ini kebalikannya persis. Let the profit run. Kalau Anda udah nemu saham pemenang, saham yang bagus, Anda harus punya disiplin sekuat baja buat biarin aja dia tumbuh. Jangan cepat-cepat dipetik. Ini penyesalan paling besar buat banyak investor. Jual saham yang bisa jadi beggar, untung ratusan persen, tapi dijual pas baru untung 20%. Kita harus ngerasain sendiri punya saham beggar. Jangan cuma nontonin harganya terbang setelah kita jual. Kekayaan yang benar-benar besar itu datangnya dari sini, dari sabar membiarkan pemenang terus jadi pemenang. Dan ini bukan cuma teori-teori manis di buku ya. Dua aturan tadi itu lahir dari pengalaman nyata yang luar biasa pahit, dari kejatuhan yang benar-benar menghancurkan. Coba lihat perjalanan Om Bambang ini. Gila banget, dia jadi kaya raya dari booming IPO di tahun 90-an. Terus krisis 98, habis semuanya. Bangun lagi dari nol di tahun 2000-an, jadi investor kakap lagi. Kena krisis 2008, habis lagi. Kenapa? Karena dia sendiri ngaku, waktu pasar panik, dia nggak bisa disiplin cut loss. Dia melanggar aturannya sendiri. Tapi dia bisa bangkit lagi. Dan ini pelajarannya. Jatuh itu pengalaman, bukan kegagalan. Tiap krisis, tiap kejatuhan, itu adalah guru terbaik. Selama kita mau belajar dari kesalahan kita dan nggak ngulangin lagi. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa sih intinya? Sebenarnya bukan soal formula rahasia, bukan soal saham apa yang bakal naik besok, sama sekali bukan. Semuanya kembali ke satu hal, membangun mindset atau pola pikir yang benar. Jadi, mindset seorang pemenang itu dibangun di atas 4 pilar ini. Pertama, rendah hati.
sadar kalau pasar itu selalu berubah dan kita nggak tahu segalanya. Kedua, adaptif, mau mengubah strategi kalau kondisinya udah beda. Ketiga, disiplin. Ini yang paling susah. Ikuti aturan main Anda sendiri, cut loss ya cut loss, let profit run ya let profit run, kayak robot. Dan terakhir, jangan pernah berhenti belajar. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan penting yang mungkin bisa kita renungkan sama-sama. Pola pikir kita saat ini sebenarnya dibangun untuk pasar yang kemarin atau pasar yang sekarang? Apakah kita sudah beradaptasi atau kita diam-diam masih berharap cara lama bakal berhasil lagi?